Pemirsa, pemerintah saat ini tengah gencar melakukan gerak cepat untuk menangani kasus tuberkulosis, seperti melakukan tindakan cepat dan efisien untuk mendeteksi, mengobati, dan mencegah penularan penyakit TB. Lalu bagaimana penanganan dari kasus TBC dan juga pencegahannya? Mari kita bahas secara mendalam. Sudah ada jurnalis Metro TV Andre Septian yang akan berbincang langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati. Berikut ini. Andre, silahkan laporannya. Halo, selamat pagi rekan-rekan. Benar sekali memang penyakit tuberkulosis masih dan terus menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia tentang penanganan kasus ini di Indonesia. Karena seperti kita tahu rekan-rekan, Indonesia menjadi negara kedua dalam kasus penyebaran TBC di dunia. Nah, ini angkanya sangat besar. Kemudian di Jakarta sendiri rekan-rekan yang menjadi perhatian seperti tadi sudah disampaikan oleh Menkes ataupun oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono bahwa penyebarannya sudah mulai meningkat. Nah, untuk di Jakarta sendiri seperti catatan pada tahun 2024 untuk kasus TBC di Jakarta baik itu masyarakat Jakarta ataupun luar Jakarta yang berobat di Jakarta ini tercatat sebanyak kurang lebih 66.000 kasus. Nah, untuk menekan laju penyebaran TBC di Jakarta ada sejumlah langkah yang sudah dilakukan, yakni misalnya dengan penyiagaan kampung siaga di 274 RW di Jakarta. Nah, untuk mengulasnya lebih dalam, saya akan mengajak rekan-rekan semua dan juga pemirsa Metro TV untuk berbincang langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan Jakarta, Bu Ani Ruspitawati. Halo Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi Ibu. Salam sehat Ibu. Iya, Bu Ani Ruspitawati, kita akan ngobrol-ngobrol nih lebih dalam tentang penanganan penyebaran kasus tuberkulosis di Jakarta. Jadi bisa disampaikan Bu kepada masyarakat, khususnya untuk warga Jakarta, bagaimana sih penanganan TBC ini saat ini? Ya, program penanggulangan tuberkulosa atau TBC di Jakarta itu merupakan sebuah upaya yang lengkap ya, mulai dari preventif, promotif, kuratif atau pengobatan hingga dengan rehabilitatif. Yang tujuannya sebenarnya adalah kemudian memberikan kesehatan dan kesejahteraan kepada masyarakat dan juga penderita TBC, kemudian mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat TBC, mencegah penularan dan juga mencegah adanya resistensi obat. Kalau sederhananya mungkin saya bisa bilang di program penanggulangan TBC itu kita perlu untuk secara cepat menemukan kasusnya, lalu kemudian segera memulai pengobatannya dan kita harus jaga terus sehingga pengobatannya diselesaikan hingga sembuh. Oke, berbicara mengenai data Bu, ini kata Pak Gubernur datanya cukup terus meningkat setiap tahunnya. Untuk kasus terbaru di Jakarta ini seperti apa sih Bu? Mungkin sebelumnya saya sampaikan ya bahwa data-data kasus TBC itu kami peroleh berdasarkan laporan dari fasilitas kesehatan, dan pelaporan data kasus TB berbasis digital secara nasional itu sudah dilakukan sejak lama, sejak sekitar tahun 2010 itu sudah pelaporan kasus TBC sudah berbasis digital dan sifatnya nasional, dilaporkan oleh fasilitas kesehatan baik itu puskesmas, klinik, rumah sakit, semua rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit non pemerintah berada dalam satu jejaring layanan TBC dan bersama-sama melaporkan kasusnya. Untuk Jakarta sendiri memang betul angka penemuan kasus ini dari tahun ke tahun masih terus meningkat. Terakhir tahun 2024 angka penemuan kasusnya lebih dari 60.000, tepatnya 60.074 kasus yang ditemukan di tahun 2024. Padahal kan cita-cita tujuan akhir dari program TBC ini adalah mencapai eliminasi TBC di tahun 2030. Jadi kalau kita hitung-hitung, kalau kita mau eliminasi TBC atau kita bebas TBC Jakarta di tahun 2030, maka penemuan kasusnya pada hari ini harusnya lebih kecil 1/8 kali dari angka kasus yang saat ini ada di Jakarta. Oke, untuk mengeliminasi kasus TBC, menekan laju penyebarannya, langkah seperti apa sih Bu yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta? Misalnya tadi ada kampung siaga, nah bisa dijelaskan Bu? Ya, itu adalah salah satu upaya di antara berbagai upaya terkait penanggulangan TBC di Jakarta. Kemudian yang terbaru upaya yang kami lakukan adalah membentuk kampung siaga TBC. Kampung siaga TBC ini sebenarnya dasarnya adalah pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulose.
Jadi di dalam Perpres 67 tahun 2021 disebutkan beberapa strategi utama dari penanggulangan TBC, diantaranya adalah penanggulangan tuberkulosa berbasis kewilayahan gitu. Jadi prinsipnya adalah di dalam pembentukan Kampung Siaga TBC kami ingin mendorong penanggulangan TBC itu mulai dari level lingkungan yang paling kecil. Kalau di nasional mungkin bisa di desa, kelurahan, dan kalau di Jakarta kita mulai dari level RW. Ya. Kementerian Kesehatan sendiri juga sudah melaunching program ini secara nasional dengan penguatan desa dan kelurahan siaga TBC Mei 2025 kemarin. Kalau kami di Jakarta memang sudah memulai kegiatan ini pada tahun 2024. Jadi di tahun 2024 kami sudah coba piloting di 274 RW yang ada di Jakarta. Itu baru sekitar 10% dari RW kita ya, jumlah RW kita 2.740-an gitu. Kita coba di situ, di setiap kecamatan ada satu RW yang kita siapkan, kita dorong untuk membangun kampung siaga TBC. Itu adalah salah satu upaya kita agar pendekatan TBC itu lebih cepat gitu. Oke, Ibu tahan sebentar, informasinya masih saya sangat menarik untuk kita ulas lebih dalam. Tapi pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan jeda dengan break sebentar lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia untuk pembahasan lengkap mengenai penanganan tuberkulosis di Jakarta. Tetaplah bersama kami. Ya, masih di Selamat Pagi Indonesia dengan program pembahasan mengenai penanganan tuberkulosis di Jakarta. Kita akan lanjutkan pembahasannya dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Bu Ani Ruspitawati. Tadi sempat terhenti, Bu, mengenai penanganan dan juga penyuluhan di 274 RW yang menjadi percontohan kampung siaga. Bisa dijelaskan lebih dalam kembali, Bu? Ya, mungkin pengertian siaga gitu ya. Mungkin kita perlu pahami bersama dulu supaya ada persepsi yang sama. Pengertian kampung siaga TBC, kata siaga itu sebetulnya menunjukkan kepada bagaimana kita mempersiapkan diri gitu, lingkungan mempersiapkan diri untuk menanggulangi TBC. Jadi tidak merujuk pada situasi kegawat daruratan. Mungkin kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu kita punya istilah program suami siaga gitu ya. Dan kemudian kegiatan utama di kampung siaga TBC itu adalah memberikan edukasi sebenarnya. Edukasi kepada masyarakat, kemudian memberikan pendampingan psikososial kepada penderita TBC. Di samping kita juga melakukan beberapa penguatan program seperti screening dan pelacakan kontak erat untuk mencegah penularan dan juga mengefektifkan pengobatan, serta paling penting adalah juga kita secara umum memberikan kampanye mengenai pola hidup bersih dan sehat. Dan ini dilakukan bersama-sama, bukan hanya Dinas Kesehatan, tapi melibatkan berbagai sektor. Peran aktif dari Ketua RW, Pak Lurah, Pak Camat, hingga Wali Kota, dan juga masyarakat sangat besar dalam kegiatan ini. Sehingga tujuan kita adalah masyarakat paham bahwa TBC adalah penyakit menular yang dapat disembuhkan gitu, dan pengobatannya bisa diakses dengan mudah di seluruh vaskes secara gratis dan aman gitu. Oke, jadi untuk kader di dalam kampung siaga itu berarti diisi dengan kader-kader, Bu, untuk melakukan penyuluhan, edukasi pada masyarakat. Nah, sejauh ini misalnya di satu kampung siaga nih, Bu, ada berapa yang terlibat, kemudian misalnya dipimpin oleh siapa, apakah tetap dipimpin dengan tenaga kesehatan, kemudian melibatkan warga-warganya seperti apa yang bisa memberitahu kepada masyarakat bahwa keluarganya misalnya ada yang terindikasi kena agar tidak terjadi lagi penularan? Ya, peranannya memang berbeda-beda ya, mulai dari wali kota, kemudian RW, sampai kemudian yang paling erat melekat itu adalah peranan kader TB. Jadi ada karena ini upaya yang berbasis masyarakat, jadi ada beberapa masyarakat yang berperan sebagai kader TB yang kemudian kita berikan pengetahuan tentang TBC, dan mereka bisa mengajak masyarakat yang pertama kalau ada indikasi TBC, ngajak untuk mau diberikan
diperiksa. Kalau sudah ada yang positif berarti mau mengajak supaya kontak eratnya, keluarganya, tetangganya mau diperiksa juga dan mendapatkan pengobatan. Lalu selanjutnya memberikan pendampingan agar si penderita bisa menyelesaikan pengobatannya hingga tuntas karena pengobatannya cukup Bu ya, untuk deteksi dini itu sebagai langkah pencegahan ya, awal. betul, sangat efektif karena ini penyakit menular jadi sangat penting untuk segera menemukan kasusnya. Dan ini kemudian juga mengurangi stigma kepada penderita sehingga lingkungan itu kemudian memberikan support kepada penderita TBC untuk bisa menyelesaikan pengobatannya. Lebih kurang seperti itu cara kerjanya dan dari hasilnya kita lihat cukup signifikan gitu ya. Pertama tentu lingkungan itu menjadi lebih siaga, lebih siap untuk menjaga lingkungannya agar bebas dari TBC. Dan kalau dari beberapa capaian indikator, ada beberapa indikator yang kita ukur di 274 RW itu yang cukup meningkat secara signifikan, baik dari sisi penemuan kasusnya maupun dari tracing kontak eratnya. Tapi yang paling menggembirakan adalah peningkatan yang cukup signifikan di angka pemberian TPT dan angka tracing kontak eratnya dan pemberian TPT, terapi pencegahan TBC. Karena ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mau menerima dan mau juga menerima program-program kita termasuk menerima pengobatan terapi anti tuberkulose pada kontak erat. Gitu. Oke, jadi itu dengan satgas-satgas tadi, apakah juga ada dukungan obat secara langsung, kunjungan langsung ke rumah, misalnya door to door gitu Bu, atau memang diarahkan untuk ke fasilitas kesehatan? Setiap kampung siaga TBC pasti punya program edukasi. Biasanya dipimpin oleh RW atau tokoh setempat, dikumpulkan, diberikan edukasi gitu awal-awalnya gitu ya. Lalu kemudian kita melakukan screening. Nanti penegakan kasusnya sendiri dilakukan di Vaskes. Jadi kemudian ditegakkan di Vaskes. Kalau sudah positif TBC kita edukasi lagi supaya kontak eratnya mau juga diperiksa gitu, sehingga untuk memastikan bahwa yang lainnya sudah tertular atau tidak gitu. Kalau belum positif TBC biasanya diberikan TPT, terapi pencegahannya supaya tidak tertular TBC. Dan kemudian yang sakit itu perlu diberikan motivasi terus gitu. Pengobatannya cukup lama dan ini tidak boleh putus. Karena begitu putus di tengah jalan, maka biasanya ada risiko resisten terhadap pengobatan TBC, sehingga kemudian proses pengobatan berikutnya menjadi lebih sulit gitu. Karena itu perlu masyarakat lingkungan terdekatnya itu menjaga supaya tetap ada motivasi dan semangat dari penderita. Oke, terima kasih untuk ulasan lengkapnya Kepala Dinas DKI Jakarta, Dinas Kesehatan DKI Jakarta dengan Bu Ani Rizpitawati. Dan itu tadi pemirsa disampaikan bahwa terutama untuk bagi yang sudah menderita TBC, jangan lupa diminum obatnya harus rutin Bu ya, agar tidak menjadi resisten. Dan dengan adanya kampung siaga, dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta maupun pemerintah Indonesia, diharapkan kasus tuberkulosis di Indonesia maupun di Jakarta ini bisa menurun signifikan dan masyarakat kita menjadi lebih sehat. Demikian rekan-rekan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Andri Septian atas informasi Anda. Langsung dari lokasi, selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.